dan saudara-saudara sekalian, juga para saudara kami yang di studio, cinta rupanya selalu ada hubungannya dengan pengorbanan. Kasih selalu ada hubungannya dengan berkorban. Tidak bisa rupanya kasih tanpa berkorban. Tak kasih namanya itu ya. Kalau betul-betul menunjukkan kasih pasti berkorban. Dan dalam hal ini Tuhan memberikan kasih yang luar biasa sampai Dia memberikan dirinya sendiri untuk disalibkan. Jadi kalau manusia agak lain sebenarnya kan. Ada satu pasang lah yang sedang jatuh cinta, luar biasa rupanya mereka saling mencintai, begitulah. Tapi si wanita bertanya kepada si pemuda idamannya ini, "Bang, apakah abang betul-betul cinta kepada saya?" Si gadis itu, "Iyalah, jelas cintaku tak terbatas untuk." Wah, bagaikan apa lah kan, diawang-awang. Kemudian gadis itu mengatakan, "Apakah memang abang mau mati demi cinta kepadaku?" Oh, ini baru sulit. Dan si abang itu mengatakan, "Oh, cintaku tak bisa mati, harus hidup. Maka matilah kau." Inilah salah satu manusia kan, oh hebat cinta-cinta, tapi sesudah pas mati mau jangan. Atau ada lagi, kebetulan ada helikopter mau menyelamatkan, ada rupanya kebakaran di hutan, dibuat tali, ada 10 orang laki-laki dan seorang ibu memegang tali itu, diangkatlah, tapi nggak bisa, harus satu dijatuhkan. Mereka mengatakan, siapa yang mau berkorban, siapa yang mau berkorban, siapa yang mau berkorban, semua sudah menarik begini. Laki-laki 10, satu wanita. Dan akhirnya karena ibu itu melihat tak ada laki-laki yang mau berkorban, akhirnya dia mengatakan, daripada kita mati semua, kami para wanita, para ibu memang sudah diciptakan harus berkorban. Kami yang di dapur, kami yang memasak, kami semua. Dan ingatlah, lahirnya anak 9 bulan kami yang berkorban. Begitulah, karena itu biarlah aku yang berkorban demi kalian. Hebat kan? Semua laki-laki itu terharu dan bertepuk. Jatuhlah 10 laki-laki itu, mampus. Tinggal perempuan itu yang hidup. Nah, ini ada cerita-cerita. Pada hari ini para bapak dan ibu dan saudara sekalian, suster sudah tertawa di sini karena mereka merasa berkorban, ya, karena cinta. Dan bunga-bunga ini suster itu yang berkorban. Kalau kita lihat memang begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah satu-satunya dikorbankan. Tapi disinilah sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Tuhan datang tak pernah menghakimi sebenarnya. Manusia itu yang angkar jago kan. Manusia memang kalau kita lihat lebih nyaman dia hidup, kita katakanlah dalam penjara dosa. Enak juga dalam penjara dosa kan, daripada memang merdeka di hadapan Allah tapi menderita. Kalau dipenjarakan dalam dosa tapi ada juga nikmatnya, enak lah. Merokok umpamanya kan, atau minum tuak atau memabukkan, sebenarnya kita tahu itu dipenjarakan dalam dosa, tapi enak juga. Biar aja lah di situ, enak sikit-sikit daripada nanti bebas di hadapan Allah. Terus nanti ke gereja, terus berdoa dan seterusnya. Inilah sifat manusia. Dia merasakan itu yang tadi yang dikatakan oleh Tuhan, hidup itu memang suka manusia itu dalam kegelapan. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kegelapan sama itu dengan sebenarnya kalau hanya gelap karena lampu,
Ada yang lain itu kan. Ini kegelapan itu dalam istilahnya kejahatan, ketidakjujuran, usaha-usaha ilegal, nyontek, entah apalah ya. Memang itu lebih menarik sebenarnya kan. Usaha-usaha seperti ini lebih laris daripada kalau dikatakan kamu harus kerja keras, jujur dan baik. Macam-macam. Lebih laris itu. Kalau jualannya umpamanya ini mie campur ganja, laku itu. Mie tanpa garam, mampuslah itu. Walaupun mungkin butuh, kita tak untuk itu ya, butuh makanan sehat, mana mau. Makanan sehat tak enak pun. Tapi yang ini sasang, wah. Stroke itu tak usah lah, tak usah pikir-pikirkan stroke. Itu manusia kan, suka dia dalam kegelapan-kegelapan ini, lebih suka dia daripada yang ini harus berkorban. Dan disitulah yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini. Jadi barang siapa berbuat jahat, membenci terang, membenci kalimat-kalimat yang bagus, membenci orang yang baik, membenci datang ke gereja, membenci untuk berdoa, membenci orang-orang yang jujur dan lain-lain itu. Tetapi dikatakan barang siapa melakukan yang benar, ya dialah polos, mungkin dia menderita. Para rasul tadi melakukan yang benar. Akibatnya bukan hanya dicaci maki, dipenjarakan. Tidak ada kesalahannya, hanya berbuat yang benar bahwa dia mewartakan Kristus, penjarakan. Siapa mau dipenjara karena Kristus? Mungkin hanya mereka kan. Tapi disitulah ketika Tuhan itu menginginkan kita dapat khususnya dalam Paskah ini mau bangkit. Bangkitlah dalam kebenaran. Mungkin kita akan dicaci, mungkin kita akan menderita, diri kita akan sengsara sedikit, mungkin kita harus bekerja lebih keras, mungkin harus membuat niat kita lebih kuat lagi, dan itu bisa agak meletihkan kita. Para rasul sampai dipenjarakan, diikat kakinya, diikat tangannya. Tapi ketika itu rupanya dilaksanakan, ketika kita menderita demi kebenaran atau membuat lebih baik, itu selalu ada penderitaan dalam diri kita, walaupun itu sebenarnya sangat bagus. Kalau umpamanya seorang mahasiswa lebih kuat belajar, sebentar lagi ujian. Saya sedang membuat ujian sekarang kan untuk mahasiswa. Apakah mereka bekerja lebih keras atau tidak? Pasti kalau lebih keras tak bisa lagi nonton YouTube dan seterusnya, menderita. Tetapi ketika itu kita buat seperti para rasul itu, malaikat datang, melepaskan kesulitan itu, penjara terbuka. Kita pun ketika kita melaksanakan yang baik, walaupun agak menderita, tapi Tuhan akan datang, malaikat akan datang membuka dan kita akan lega. Bapak dan Ibu, cinta memang membutuhkan pengorbanan. Kasih membutuhkan pengorbanan. Tuhan sudah memberikan dirinya untuk kita. Apa yang bisa lagi kita buat selain mencintai Dia dan mungkin hidup dalam terang. Amin.